readers, makasih buat teman-teman Go Readers yang ketungguan sama video-video aku. Nah, hari ini aku juga nggak akan membahas sesuatu itu dalam bentuk tulisan. Aku juga nggak akan ngebahas dalam bentuk storytelling. Hari ini aku juga masih mau ngobrol asik sama teman-teman Go Readers. Dan topik yang akan aku angkat hari ini adalah seputar fashion, kemudian nafsu, dan pelecehan seksual. Nah, kenapa tiga-tiganya ini harus dibahas secara langsung? Karena menurut aku tiga hal ini adalah sesuatu yang saling berkesinambungan, yang saling continuous gitu ya. Dimana ketiganya ini merupakan subjek, sebab, dan akibat readers ya. Biasanya ini subjeknya perempuan nih, subjeknya perempuan. Nah, kesalahan perempuan dalam berfashion itu nantinya akan memunculkan nafsu dari kaum laki-laki. Nah, dampaknya adalah tuh yang sebahaya-bahayanya itu adalah pelecehan seksual. Itu kalau kita pikirkan seburuk-buruknya pemikiran deh ya readers ya. Dan juga topik ini merupakan request dari salah satu aku udah punya ini loh sekarang, subscriber yang requestan gitulah ya. Walaupun gak banyak sih, baru 5 orang. Nah, jadi ini merupakan salah satu request dari teman-teman Go Readers, di mana aku memang di DM sama dia dan dia mintanya aku bahas seputar ini ya, fashion, kemudian nafsu, dan pelecehan seksual. Tapi sebelumnya aku mau ingatin sama teman-teman Go Readers, kalau saya teman-teman Go Readers suka sama video aku, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya biar teman-teman Go Readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Kita langsung aja ya readers. Pertama ini kita ke silsilahnya dulu ya readers. Jadi dulu tuh waktu zamannya aku masih SMP dan yang kuliah itu mbak aku. Jadi mbak aku waktu itu kuliahnya di Padang dan aku sering liburan ke Padang, liburan semester sering ke Padang. Kemudian liburan naik kelas juga sering liburan ke Padang. Nah, di sana saatnya zamannya mbak aku yang masih kuliah itu yang ada istilah cuman jilbabers ya, jilbabers ya readers. Nah, kemudian pas zamannya aku yang kuliah, jadi aku baru-baru tamat di zaman-zamannya aku yang kuliah lah gitu, munculnya itu istilah hijabers. Aku udah gak pernah lagi nih dengar jilbabers, aku taunya hijabers gitu kan. And what the difference both of jilbabers dan hijabers ini? Nah, gini readers perbedaannya. Jilbabers ini adalah perempuan-perempuan, biasanya itu istilah untuk perempuan-perempuan yang memang mereka itu sudah menggunakan pakaian, sudah mengenakan pakaian yang syar'i, yang bergamis gitu kan, yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam gitu ya. Nah, sedangkan readers dalam Quran surat Al-Ahzab itu udah dinyatakan ayat 59, surat Al-Ahzab ayat 59 itu udah dinyatakan, Nabi katakanlah kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istrinya orang mukmin, hendaklah mereka untuk mengeluarkan jilbabnya dan menutupi tubuh mereka, kayak gitu ya. Sehingga ya readers, untuk perempuan-perempuan yang katakanlah mereka belum berhijab sebelumnya, belum menutup aurat sebelumnya, mereka kan pengen lah nih ya berhijrah. Wah, ternyata menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban ya untuk perempuan. Iya loh, sebuah kewajiban untuk perempuan. Kita juga kayak gitulah, kita hijrah ya, kita nutup aurat. Iya. Tapi readers, sekumpulan perempuan-perempuan yang baru berhijrah ini adalah mereka yang belum siap untuk tampil syar'i seperti para jilbabers ini. Mereka ini masih yang perempuan-perempuan yang masih ingin terlihat modis, modernis kayak gitu, dan nggak mau terlihat ekstremis gitu ya. Sehingganya perempuan-perempuan ini yang baru-baru berhijab ini, baru-baru hijrah ini membuatlah sebuah persatuan juga. Persatuan ini secara universal ya, it's look like persatuan, tapi secara universal perkumpulan perempuan-perempuan yang baru berhijrah terus menutup aurat tapi masih pengen terlihat modis, modernis gitu kan. Namanya hijabers. Itulah perbedaan antara jilbabers dan hijabers. Jilbabers dan hijabers ini ya readers. Nah, berbicara soal fashion, aku mau menegaskan dulu ya sama teman-teman Go Readers. Aku akan menegaskan terlebih dahulu, akan menggarisbawahi terlebih dahulu. Seseorang yang di dalam dirinya terdapat jiwa seni, walaupun itu hanya sekecil molekul, sekecil atom yang terkutuk, itu pasti akan memperhatikan penampilannya readers. Jadi di dalam tubuh seseorang itu, di dalam jiwa seseorang itu, di dalam diri seseorang itu, kalau ada jiwa seni sedikit aja, sekecil molekul ataupun atom aja gitu ya, terkutuk lagi gitu kan, mereka pasti akan memperhatikan penampilan
pasti akan memperhatikan fashion, dan bisa jadi first impression mereka terhadap seseorang itu melalui penampilan. Ya readers, dan berbicara soal fashion ini lagi, fashion ini juga nggak bakalan habisnya. Seiring dengan perkembangan zaman itu nggak ada habisnya, dan orang yang memprioritaskan penampilan, yang memperhatikan penampilan, dia akan mengikuti perkembangan zaman, dia akan mengikuti perkembangan tren, perkembangan fashion, dia pasti akan sangat-sangat mengikuti itu, bahkan maniak gitu ya readers. Kemudiannya lagi, fashion ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ya readers, fashion ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Apakah seseorang itu berada di lingkungan yang seperti ini? Apakah seseorang itu berada di lingkungan seperti ini? Apakah seseorang itu berada di lingkungan seperti ini? Dan memang biasanya kebanyakan dari laki-laki itu menilai perempuan itu dari penampilannya. Gimana sih penampilannya? Oh, kalau penampilan perempuan itu seperti ini, karakternya pasti seperti ini, pasti seperti ini, pasti seperti ini. Oh, kalau warna lipstiknya pink, dia kayak gini nih orangnya, kayak gini nih. Kalau merah nih warna lipstiknya kayak gini nih orangnya nih. Kalau hijau warna lipstiknya kayak gini. Katakanlah seperti itu ya readers. Itu contoh. Kebanyakan dari kaum laki-laki itu menilai perempuan dari fashionnya, dari penampilannya mereka. Karena ada juga sih readers ya, ada juga yang mengatakan itu untuk menilai seseorang, perhatikan lingkungannya. Dia berada di lingkungan yang seperti apa. Itu nggak salah, itu betul ya readers. Aku nggak menyalahkan itu. Itu betul. Misalnya kayak gini, katakanlah dia seorang jilbabers. Ini jilbabers tadi kan. Katakanlah seorang jilbabers ini readers, dia sudah bergamis, dia berpakaian syar'i, dia berada di lingkungan akhwat, ukhti yang seperti itu gitu kan. Kemudian dia juga berada di antara perempuan-perempuan yang hafizah misalnya gitu, menghafal Al-Quran, kemudian memang yang berdakwah kayak gitu. Ya bisa dong dinilai langsung dari penampilannya, dari lingkungannya, teman-temannya seperti apa gitu kan. Memang bisa langsung kita lihat, oh berarti dia orangnya kepribadiannya kayak gini nih, orangnya kayak gini nih. Gampang gitu langsung menilainya melalui lingkungan sekitarnya. But on the other side, kita juga nggak bisa pungkiri ya, manusia, ini perspektif yang lain gitu ya. Manusia berdiri pun di antara segerombolan sapi, dia tetap manusia gitu. Aku kayak gimana gitu, berdiri di antara segerombolan sapi, dia tetaplah manusia gitu loh readers. Jadi nggak bisa juga melulu lingkungan ini kita jadikan patokan. Karena kalau seandainya lingkungan ini kita jadikan patokan, maka yang baik akan berkecimpung dengan orang baik saja, dan orang yang not good gitu kan, katakanlah dia bad people gitu kan, akan berkecimpungan dengan orang-orang yang seperti itu juga gitu. Dan dari mana orang-orang yang berada di lingkungan not good ini tadi, sekumpulan bad people ini tadi, mendapatkan sesuatu yang baik? Kalau mereka berada di antara mereka-mereka aja semuanya. Dan sementara orang-orang yang lingkungan yang baik-baik ini itu nggak mau bergaul dengan mereka gitu. Ya, jadi jangan jadikan itu sebagai kata-kata itu sebagai oh aku bergaulnya sama orang-orang baik aja deh gitu kan, biar nanti orang-orang nilai aku juga baik gitu, biar aku juga nggak terjerumus ke hal-hal. Nggak, no, jangan kayak gitu dulu mikirnya. Selama di hidup kamu punya prinsip dan kamu berpegang teguh pada prinsip kamu nggak akan terpengaruh sama apapun, nggak akan. Yang penting gini, kita bergaul dengan siapa aja, but kita tetap berpegang teguh sama prinsip yang kita punya ya. Jangan biarkan prinsip kita itu diganggu gugat sama siapapun dah ya. Jadi nggak usah takut untuk berbaur sama kalangan-kalangan yang katakanlah yang not good tadi atau bad people tadi. Nggak usah takut ya, nggak usah membatasi diri dengan orang-orang kayak gitu. Karena kalau seandainya mereka melihat sesuatu yang baik itu ada dalam diri kita, mereka akan menghargai kita, mereka akan sangat-sangat menghargai kita ya readers. Nah itu, kemudian kembali berbicara soal fashion tadi lagi ya. Biasanya orang-orang yang hijabers ini akan membatasi pergaulan mereka terhadap orang yang jilbabers ini, dan orang yang jilbabers ini akan membatasi diri juga terhadap kaum hijabers ini. Sebenarnya apa polemik di antara mereka? Kaum hijabers ini mengkonotasikan jilbabers ini tuh dengan sesuatu yang negatif gitu, memandang bahwa kaum bergamis dan juga katakanlah aku tidak berada di antara mereka berdua, aku bukanlah kaum yang modis dan modernis, dan aku juga bukanlah kaum yang bergamis gitu ya. Nah, kaum yang hijabers ini terlalu memandang ekstrim terhadap kaum yang ini. Hijabers ini terlalu memandang ekstrim terhadap kaum jilbabers ini, kayak yang mereka itu gak boleh tuh bersentuhan sama laki-laki gitu kan,
nggak boleh tuh pacaran, terus mereka tuh nggak boleh tuh berbaur sama laki-laki, berkumpul sama laki-laki. Kemudian muncullah dari yang ini, muncullah nih problem dari yang ini. Nah ini nih dia berhijab tapi kok pakaiannya mengundang nafsu laki-laki. Nah, kurang lebih seperti itu ya readers, perspektifnya itu seperti itu. Dengan tegasnya kaum jilbabers ini tadi, dan dengan jilbabers ini tadi, dan fleksibelnya kaum hijabers ini tadi lah muncul seperti itu. Hijabers kok bajunya malah memancing nafsu laki-laki kayak gitu. Dan tips dari aku sih sebenarnya, sebaiknya fashionable-nya kamu, se-fashionable apapun teman-teman readers yang perempuan, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan tren, perkembangan fashion apapun kamu, sebaiknya bukan untuk mengikuti perkembangan fashion, tetapi menciptakan style sendiri. Kenapa aku bilang menciptakan style sendiri? Karena gini readers, kalau seandainya kita paham nih, oke, katakanlah kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dah, kita menciptakan style sendiri, kita tahu porsinya, kita akan tahu porsinya. Teman-teman good readers paham maksud aku? Kita akan tahu porsinya. It's look like kita udah tahu nih kayak gini kan, kita udah tahu. Kita pengen hijrah, kita pengen lebih baik, kita pengen menutup aurat, but kita belum siap untuk menjadi yang seperti itu gitu. Kita belum siap untuk yang terlalu seperti itu, belum terlalu siap gitu. Dan keluarga juga nggak ada yang kayak gitu. Keluarga kita masih yang ibaratnya masih mengikuti perkembangan zaman lah. Maksud aku masih yang mengikuti perkembangan fashion lah gitu ya. Tapi kalau kita menciptakan style sendiri, kita punya standar style sendiri, standar fashion kita sendiri, kita akan paham porsinya. Kita nggak akan terkesan yang stiff banget kayak gini tuh, enggak. Tapi kita juga nggak melanggar porsinya. Ya kenapa harus berpakaian yang memunculkan nafsu, sementara kita tuh punya standar sendiri gitu. Jadi dia nggak akan terlepas dari porsi itu. Teman-teman good readers paham nggak maksud aku? Contohnya gini, oh kalau kesehariannya jilbabnya kayak gini nih, jilbabnya kayak gini gitu kan, jilbab petak biasa lah gitu, nggak diapa-apain gitu, kayak gini. Kita punya standar nyaman sendiri nih, punya standar nyaman sendiri. Terus kalau misalnya mau pakai pasminaannya tuh kayak gimana? Mau kayak gimana? Cara masang pasmina itu kayak gimana? Kan bisa dipasang macam-macam nih. Tapi yang sesuai dengan standar kita gitu. Standar kita, karena kita tahu nih ayatnya tadi kita tahu. Kita udah tahu, barangkali selain dari ayat yang aku sampaikan tadi ada lagi hadis-hadis yang lainnya kan yang kita tahu gitu kan. Batas-batasannya tuh sampai mana? Kalau memang hijab, jilbab itu memang harusnya menutupi dada misalnya kayak gitu kan, ya udah kita bakalan tahu standarnya tuh kayak gimana, akan sesuai dengan porsinya. Kalau kita punya style sendiri, menciptakan style sendiri, kita nggak akan ketinggalan zaman, kita nggak akan stiff banget gitu kan, dan kita juga nggak akan lari dari porsinya kita gitu. Kalau kita lagi pakai jilbab petak, kayak gimana jilbab petak itu sesuai dengan standarnya kita. Kemudian kalau kita pakai pasmina, diapakan pasmina itu makanya supaya dia tetap sesuai dengan standar kita. Kemudian kalau seandainya mau pakai jilbab yang kayak gitu tuh, yang diikat ke belakang kayak gitu, ini nih jilbab ini diikat tuh ke belakang. Terus gimana cara mensiasatinya? Dikasih selendang kah gitu. Akan sesuai dengan porsinya. Jadi kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi sesuai dengan porsi kita. Nanti akan ada saatnya di saat teman-teman graders itu udah terbiasa untuk membiasakan diri dengan ayat, dengan perintah Allah tadi, gimana perempuan itu seharusnya. Kemudian dibiasakan sekalipun itu dengan stylenya sendiri. Kalaupun nanti harus aku contohkan mawar aku contohkan diri aku sendiri aja ya readers ya. Misalnya kayak aku nih, katakanlah aku udah pakai rok sekarang, aku belum bergamis, aku juga belum syar'i, aku pakai rok sekarang, dan itu pun masih sering yang putusan. Jadi kalaupun aku pakai rok, aku pakai kemeja, aku pakai rok, aku pakai baju kaos, nah masih kayak gitu loh readers, belum yang pakai gamis. Nah untuk mensiasatinya kan kayak gitu. Nah itu kalau bicara soal fashionnya, ya kan. Kemudian kalau seandainya aku nih pergi survei, aku pergi turun lapangan, aku pakai celana gitu. At least kalau seandainya nggak mau lagi pakai celana, katakanlah misalnya memang ini udah all out nih kan,
teman-teman gue readers yang perempuan udah all out nih mengenakan rok atau gamis kayak gitu, memang gak mau lagi nih pakai celana, gak mau di dalamnya pakai legging atau pakai celana juga gitu. Untuk pergi survei turun lapangan kan bisa. Kemudian kayak aku masih pakai celana kayak celana gunung kayak gitu, atau jogger atau kulot kayak gitu ya readers ya, atau jumpsuit. Kenapa? Karena aku udah ngerti porsinya sendiri gitu. I'm so sorry I had to saying like this, but kalau seandainya aku pakai celana pensil kayak gitu lagi, aku tuh udah ngerasa nggak di porsinya gitu ya. Ini kan beda-beda orang, beda-beda standarnya. Kalau orang-orang mungkin perempuan yang lainnya mungkin pakai kulot sekalipun dia nggak mau, tetap pokoknya dia nggak mau pakai celana, intinya dia udah nggak mau nih pakai celana gitu. Itu kan beda-beda orang ya. Nah kayak gitu. Jadi ciptakan style sendiri, kita akan tahu porsinya. Dan kita nggak akan lari dari porsinya yang menyalahkan ajaran itu tadi. Dan kemudian kita juga nggak harus terlihat stiff yang dengan seperti itu tadi. Teman-teman good readers paham maksud aku? Sampai di situ paham ya? Jadi nanti itu mungkin aku bisa contohkan beberapa sama teman-teman good readers ya. Maksud aku tadi tuh porsinya kita itu kayak gimana, sesuaikan dengan porsinya kita tahu porsinya kita gitu loh, kita tahu standar yang masih bisa kita jalankan itu standar yang masih bisa kita jalankan itu yang mana, dan yang udah nggak bisa kita sentuh lagi, yang udah nggak bisa kita aplikasikan itu lagi yang mana. Oke readers, itu soal fashion. Next, sekarang kita berbicara soal nafsu. Nah, kalau kita berbicara soal nafsu ini readers, aku akan berbicara soal nafsunya laki-laki. Kenapa? Karena secara psikologis ya readers, kebutuhan laki-laki yang pertama kali itu adalah seks, sedangkan kebutuhan pertama perempuan itu adalah uang. Jadi perempuan ini nggak butuh seks, no, itu secara biologis. Kalau secara biologis, laki-laki, perempuan, manusia, makhluk hidup itu butuh seks. Tapi di secara psikologisnya, ya, secara psikologisnya, kalau seandainya laki-laki itu memang kebutuhan pertamanya adalah seks. Dan perempuan juga butuh seks, tapi kalau secara psikologisnya, rating uang ini mengalahkan ratingnya laki-laki di kehidupan perempuan. Itu fakta. Dah, ya aku yakin banget gitu ya, kayak aku psikiaternya gitu. Enggak, tapi memang ya kayak gitu fakta. Oke. Dan lagi nafsu ini readers sama kayak cantik, relatif. Siapa pembandingnya? Setiap perempuan Allah titipkan cantik. Persentasenya berbeda barangkali ya. Persentasenya berbeda. Kalau dari physically persentasenya berlebih, mungkin dari sikapnya persentasenya minim gitu. Terus kalau seandainya nafsu juga kayak gitu, makanya ada istilah laki-laki yang nafsuan gitu. Perempuan yang nafsuan kayak gitu, makanya ada istilah kayak gitu ya readers, karena persentasenya itu Allah titipkan berbeda-beda. Nah, terus kaitannya apa? Kaitannya tuh di sini, kaitannya itu apa? Kaitannya itu seperti ini readers. Di saat para hijabers tadi itu berpenampilan seperti ini, katakanlah dia udah berpenampilan seperti ini. Untuk laki-laki yang A, katakanlah ini laki-laki yang A, biasa aja kok, hijabers ini biasa aja kok, gak ada yang salah dari dia, ya, cuman dia belum cari. Mungkin persentase nafsunya nggak sebanyak yang B, katakanlah ini yang B, persentase nafsunya lebih besar. Ada nih perempuan berhijab, perempuannya satu, masih perempuan yang sama, tapi dia tuh kayak yang gimana gitu ngeliatnya. Ada aja yang dia lihat, yang laki-laki aneh nggak merhatiin itu gitu, tapi dia merhatiin itu. Kemudian yang laki-laki C ini persentasenya lebih besar lagi. Nah, perempuan nih nggak ngapa-ngapain, nggak aneh-aneh, biasa aja, tapi persentasenya dia lebih besar, jadi dia tuh lebih terpancing dengan si perempuan ini. Gitu readers. Dan biasanya memang untuk kejadian-kejadian seperti itu yang disalahkan itu kaum perempuan yang disalahkan. Kenapa nggak bisa menjaga penampilan? Kenapa nggak bisa menjaga diri? Kenapa nggak bisa menjaga pergaulan?
Kenapa nggak bisa menjaga percakapan, perbincangan? Nah, ini lagi readers. Perempuan itu ngomong kayak gini nih, ngomong biasa. Buat laki-laki yang A tadi nih, yang persentasenya kecil tadi, ya udah dia hanya menganggap itu obrolan biasa. Buat laki-laki yang persentasenya agak sedikit lebih besar tadi, itu menarik gitu. Dia seneng aja gitu ngeliat. Dia seneng aja gitu ngeliat perempuan yang ngomong. Nah, buat lelaki yang persentasenya jauh lebih besar nih tadi, yang saya tadi tuh, dia kayak tertarik gitu, tertarik banget ngeliat, kayak tertarik banget gitu, kayak terpancing lah gitu sebenarnya. Tapi aku juga nggak akan membahas secara detail dan intens ya, karena gimana pun juga aku perempuan gitu, nggak tempatnya juga. Tapi ini aku bahas secara universal aja, yang bisa diterima sama kaum laki-laki dan kaum perempuan aja, kayak gitu. Dan kalau seandainya pun cara mengatasinya ini ya readers ya, buat ya katakanlah juga untuk teman-teman gue readers yang perempuan, cara mengatasinya ini seperti apa? Cara mengatasi nafsu itu seperti apa? Yang pertama, sibukkan diri dengan hal positif. Di saat kita punya banyak sekali kegiatan, rasanya tuh nggak akan terlalu memikirkan hal itu gitu. Nggak akan terlalu memikirkan hal itu kecuali kita kosong kayak weekend gitu kan, ditambah lagi kita nggak ada kegiatan, santai-santai, bangun telat kayak gitu kan, habis subuh tidur lagi mungkin. Tapi kalau seandainya kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal positif, itu akan terkendalikan dengan sendirinya. Hal-hal positif itu ya, maksud sibukkan diri dengan hal positif di lingkungan yang positif gitu ya. Nanti menyibukkan diri di lingkungan yang agak apa gitu ya, mau nggak mau pasti terpengaruh lah, pasti berpikiran, pasti kayak kemana-mana gitu pemikirannya. At least pemikiran aja deh gitu ya. Kemudian yang kedua itu puasa, ya kan? Puasa itu mengendalikan diri, mengendalikan nafsu. Kemudian yang ketiga itu kalau misalnya udah dicoba untuk menyibukkan diri, kemudian juga udah dicoba puasa, tapi masih kayak, maaf ya, ini bukan buat laki-laki aja kok, buat perempuan juga. Ya jalannya itu adalah menikah. Oke, mengendalikannya itu adalah dengan menikah. Itu kan untuk mencegah agar tidak melakukannya di luar hubungan yang sah. Ini buat yang muslim. Kemudian lagi, menikah ini lagi. Tapi nggak apa-apa ini aku bahas serius. Ini nggak apa-apa aku bahas karena banyak sekali di antara teman-teman gue readers, teman-teman aku, orang-orang terdekat aku tuh nanya gitu, yang dijadikan standar itu untuk menikah itu apa sih? Apa yang dijadikan standar sehingga kamu udah menyatakan bahwa kamu itu siap menikah? Gitu. Aku bahas di sini. Nikah ini readers, latar belakangnya ada 3. Yang pertama pengen, yang kedua siap, yang ketiga butuh. Jadi apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan? Kita contohkan dulu kepada laki-laki. Kepada laki-laki dulu aku contohkan ya, nggak apa-apa ya, karena tadi kan berbicara soal nafsu nih. Laki-laki yang pengen nikah tuh yang kayak gimana biasanya? Orang lain, laki-laki lain udah menghalalkan pacarnya, dia sendiri juga punya pacar gitu kan. Ada keinginan, ada rasa inginnya juga untuk menikah. Tetapi kenapa masih belum menikah? Karena dia belum siap dan sebenarnya dia juga belum butuh. Oke. Biasanya ini mahasiswa sih. Mahasiswa ngelihat seniornya udah nikah gitu kan, laki-laki mahasiswa ngelihat seniornya udah wisuda 2 tahun yang lalu, terus udah kerja, terus udah nikah. Dia udah menghalalkan pacarnya. Mereka dulu pacaran dari zamannya kuliah loh gitu kan. Terus udah nikah loh sekarang, terus aku diundang, aku sama pacarku diundang, misalnya kayak gitulah yang laki-laki nih ya. Datanglah berdua, itu udah ada keinginan pengen buat kayak gitu tuh udah ada. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya belum siap, kemudian juga belum terlalu butuh sebenarnya gitu. Kemudian yang kedua, ini masih laki-laki ya. Siapnya laki-laki dan siapnya perempuan untuk menikah itu beda. Siapnya laki-laki untuk menikah itu biasanya dari segi siapnya dia ya. Siapnya laki-laki ini biasanya dari segi finansial, dari segi ekonominya, dari segi materinya. Dia udah mapan gitu. Dia udah mapan, kemudian dia udah pengen juga. Ya, dia siap, dia mapan, dia juga udah pengen gitu. Tapi kalau dibilang butuh pun sebenarnya dia belum terlalu butuh. Dia masih kayak yang prioritas dengan karir gitu.
Tapi karena dia udah mapan, muncullah rasa ingin. Aku nih kayak yang paham banget gitu. Tapi bener atau enggaknya ya balik lagi ke laki-lakinya itu. Kemudian yang ketiga, butuh. Nah, kalau butuh ini, inilah yang sebaiknya disegerakan, readers. Ya, sebaiknya disegerakan. Yang butuh ini memang dia udah benar-benar butuh, readers, dan kalau nggak disegerakan ini akan berakibat fatal. Dan biasanya laki-laki yang udah butuh menikah ini, dia memang pengen, udah pasti pengen ya. Kemudian dia tuh udah siap gitu. Dia udah siap dari segi material, dia udah mapan, dari segi finansialnya dia udah mapan gitu kan. Memang dia udah siap dan dia butuh. Tapi kenapa readers? Ada juga laki-laki yang sebenarnya dia tuh udah butuh menikah loh, tapi dia belum juga lagi menikah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya belum mapan gitu ya, readers. Nah, kemudian lagi untuk teman-teman good readers yang perempuan, 3 juga sama, pengen, siap, dan butuh. Nah, gini readers. Untuk yang pertama, siap, pengen ya, pengennya itu sama lah ya, pengen, tapi pengennya itu juga biasanya kayak gitu sih. Pengennya misalnya kalau di kalangan-kalangan yang ini ya, di kalangan-kalangan yang jilbabers, yang syar'i, yang ukti-ukti, ahwat-ahwat kayak gitu ya, melihat laki-laki yang barangkali mereka kagumi adalah sosok yang imam sekali gitu kan, ikhwan gitu kan, yang mereka kayak Muzammil kemarin gitu, hafiz Al-Quran gitu kan, ngelihat si yang imam yang mereka idolakan ini, lelaki ikhwan yang mereka idolakan ini sudah menikah dengan perempuan lain, terus ada keinginan, aduh pengen, tapi pengennya juga yang kayak gitu gitu, barangkali seperti itu ya. Kemudian itu kalau pengennya perempuan kayak gitu, itu kalongan itu kalau di kalangan yang jilbabers. Nah, kalau di kalangan hijabers itu biasanya kayak gini, teman kantor gitu, teman kantor loh, kemarin dia dinikahin sama kliennya kayak gitu, klien partner kerjanya dia loh padahal gitu. Atau ya mereka berdua ini teman-teman sekantor loh, tapi akhirnya yang satu mengundurkan diri karena satu kantor kan nggak boleh suami istri, kayak gitu biasanya ya. Pengennya perempuan tuh karena itu. Kemudian siapnya perempuan ini rumit, readers, dan menunggu siapnya perempuan ini lama. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena kalau laki-laki, dia mapan, dia siap untuk menikah. Biasanya kayak gitu. Dia mapan secara finansial, secara keuangan dia udah terjamin, dia udah siap. Buat nikah dia udah siap. Laki-laki kan orangnya make it simple ya, nggak mau ribet, beda sama perempuan. Siap ini adalah saat dimananya perempuan itu berpikir, aku belum bisa ini, aku belum bisa itu, aku belum pernah ini, aku belum pernah itu, aduh aku nggak bisa masak, aduh nanti aku masih kerja nih, aduh aku masih pengen fokus berkarya, nanti kalau saya aku punya anak, siapnya perempuan ini banyak sekali, readers. Aduh nanti gimana ya, dia kan anak kedua, berarti abangnya tuh udah punya istri juga, aduh nanti kalau aku dibandingin sama kakak ipar aku gimana, dan banyak segala macamnya yang mengganggu kesiapan perempuan ini, readers. Tapi nggak semua, ada perempuan yang kayak gitu, ada perempuan yang kayak gitu. Ada perempuan yang nggak terlalu mikirin itu gitu. Maksudnya tuh kayak memang yang udah niat, aku nikah sama kamu untuk ibadah aja gitu. Kamu terima aku apa adanya, aku juga terima kamu apa adanya, kayak gitu ada. Tapi siapnya perempuan ini luar biasa sekali ya. Seperti menantikan apa gitu ya, readers ya. Ya yang laki-laki barangkali seperti itu. Kemudian butuhnya perempuan ini. Butuhnya perempuan ini karena tadi kan aku udah bilang juga ya. Kebutuhan pertama laki-laki itu secara psikologis itu adalah seks, kemudian kebutuhan perempuan itu adalah uang. Butuhnya perempuan ini seperti apa? Butuhnya perempuan ini bukan sesuatu yang berakibat fatal seperti yang laki-laki, enggak. Butuhnya perempuan ini memang dia udah butuh seseorang untuk mendampingi hidupnya, dia udah butuh seseorang yang memberikan dia rasa nyaman, yang memberikan dia rasa aman, di mana dia bisa berbagi. Nah, lebih kepada yang seperti itu. Jadi perempuan itu kalau misalnya dia mencari pasangan hidup itu biasanya yang lebih dewasa, biasanya gitu ya. Atau nggak tahu juga sih, itu kembali ke perempuannya masing-masing sebenarnya ya. Itu kembali ke perempuannya masing-masing. Kalau aku pribadi mungkin kayak gitu ya. Kalau aku pribadi, aku nggak bisa, jangankan untuk membayangkan aku punya suami yang usianya lebih kecil dari aku gitu. Pacaran aja tuh aku nggak bisa. Curhat. Ya,
kayak gitu, yang memberikan rasa nyaman dan rasa aman. Tapi jangan salah-salah, nanti aku salah-salah lagi gitu kan. Bisa kok laki-laki yang lebih muda dari kita memberikan rasa nyaman dan aman kepada kita, bisa. Itu kan kembali lagi ke masing-masing perempuannya. Nah, itu terkait soal nafsu tadi dan juga bagaimana tipsnya dalam mengendalikan nafsu itu tadi. Oke, next. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini adalah suatu tindak kejahatan yang di luar dugaan kita juga sebenarnya. Sama kayak yang aku bilang tadi, kadang kita tuh nggak ngapa-ngapain, kita nggak melakukan sesuatu yang menurut kita itu salah, tapi karena persentase itu tadi, persentase nafsunya laki-laki yang berbeda itu tadi, seolah-olah itu kita yang salah gitu. Memang gitu, memang ya salah perempuannya lah, ngapain jalan sendiri, terus ya salah perempuannya lah, kenapa itu pakai baju kayak gitu. Nah terus gitu kan, jadi kayak nggak apa-apa. Cuman cara mencegahnya itu gimana, readers? Aku coba kasih tips juga ya. Walaupun sebenarnya pelecehan seksual itu adalah satu tindak kejahatan yang sangat-sangat luar dugaan kita sekali gitu, yang kayak itu adalah sesuatu yang mengejutkan juga sebenarnya, nggak disangka-sangka gitu kan. Kadang kita udah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan kemanapun kita pergi, perempuan ya, kemanapun kita pergi, sendiri pun kita pergi, jangan lupa untuk menyerahkan diri kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah seutuhnya. Dalam perjalanan, apakah kita itu dalam perjalanan yang jauh, ataukah dalam perjalanan yang dekat, keluar rumah sebentar, mau nyebrang jalan, mau ke Indomaret, mau ke minimarket gitu misalnya ya, mau ke mall, yang kemanapun kita harus sendiri gitu, gak ada teman, gak ada orang lain gitu, misalnya memang kita sendiri gitu. Serahkan diri kita sepenuhnya sama Allah. Ya Allah, aku pengen pergi, tolong lindungin aku dari kejahatan, lindungin aku dari kecelakaan, kejahatan manusia. Pokoknya serahkan diri kita sama Allah, berlindunglah kepada Allah ya. Semoga Allah menjaga kita seperti kita menjaga diri kita sendiri. Nah kemudian lagi, enggak lah, bahkan Allah tuh menjaga kita lebih dari kita menjaga diri kita sendiri ya. Yang penting berserah diri aja kepada Allah. Yang kedua, kalau seandainya kita pergi sendiri, kalau nih katakanlah teman-teman Riders itu adalah tipikal perempuan yang berani dalam berpakaian, itu berani. Aku bilangnya berani aja ya, berani, mau beraninya itu dalam segi apapun, aku bilangnya berani aja gitu. Berani itu kayak lebih warna yang mencolok atau model style yang lebih terbuka, katakanlah seperti itu gitu ya. Teman-teman Riders adalah tipikal perempuan yang biasa mengenakan pakaian dengan style yang lebih berani, kemudian harus berpergian sendiri gitu, harus berpergian sendiri. Ketika sendirinya itu cobalah untuk sedikit lebih tertutup, sedikit tidak lebih mencolok saat sendirinya aja. Nanti kalau misalnya nggak terbiasa dengan yang kayak gitu, atau memang sukanya kan, kadang tuntutan profesi memang harus kayak gitu pakaiannya gitu kan, kerjanya ini soalnya gitu ya. Saat pergi kerja katakanlah kayak gitu, karena di tempat kerja kan rame, yang seperti itu juga banyak. Tapi kalau seandainya mau pergi sendiri, coba sedikit lebih tertutup, sedikit lebih menjaga aja. Jangan perlihatkan kalau kita itu ketara di antara perempuan-perempuan yang lain. Gak perlu mencolok di antara perempuan-perempuan yang lain. Jadikan diri kita itu seolah-olah kalau orang lihat kita, dia juga biasa aja gitu. Kita gak akan menjadi sesuatu yang tanda buat dia. Jangan menjadi sesuatu yang menarik perhatiannya gitu ya. Kemudian yang ketiganya lagi, Readers, kalau seandainya kita udah berserah diri sama Allah dan kita juga udah menjaga penampilan kita. Karena aku pernah juga nih ya, aku baca novel Ayat-Ayat Cinta 2. Aku juga nonton filmnya sih. Di sana itu udah jelas, kita kan tahu si Aisyah istrinya si Fahri itu penampilannya gimana, kita kan tahu kan. Kalau di Ayat-Ayat Cinta 1 yang pemainnya Ranty Cartwright, kalau yang di Ayat-Ayat Cinta 2 pemainnya Dewi Sandra, kita kan tahu di sana tuh dia dibuat berpenampilan seperti apa, bahkan dia tuh bercadar gitu lah. Udah kayak gitu loh gitu. Tapi pas saatnya dia ke Palestina, dia jadi relawan di Palestina, itu kan dikisahkan tuh tentara-tentara Israel tuh masih yang melecehkan dia gitu kan. Kemudian masih kayak mau yang godain dia, gangguin dia, sampai pada akhirnya karena si Aisyah ini nggak mau gitu kan, dia lebih milih untuk melecet-lecetkan wajahnya gitu. Dia lecet-lecetkanlah wajahnya, dia lecet-lecetkanlah tubuhnya ke bebat-batuan gitu kan, sehingganya lagi supaya nanti laki-laki ini nggak nafsuan lihat dia gitu kan. Kayak gitulah cara dia menjaga kehormatannya
harus kejam itu. Kadang-kadang hidup ini kejam. Kenapa? Karena dia berada di lingkungan yang kejam. Tentara Israel loh yang lagi dihadapi gitu kan. Terus disiram akhirnya dia pakai air keras, makanya mukanya jadi kayak gitu. Makanya pas dia balik lagi, kan waktu itu dia balik lagi tuh jadi pembantunya di rumah si Fahri, kan dia jadi pembantu tuh pada akhirnya kan. Nah itu Fahri nggak mengenal dia. Nah gitu readers, kalau seandainya memang udah nih ya, kita udah menjaga banget, kita udah berserah diri juga sama Allah. Wallahu alam bisawab ya readers ya, kita serahkan aja semuanya sama Allah. Semoga aja dengan kita menjaga dan kita berserah diri sama Allah, hal yang kayak gitu nggak terjadi sama kita. Oke, yang penting kesalahannya itu udah bukan pada diri kita lagi, dan berserah dirilah sama Allah dan berhati-hatilah gitu. Kalau nggak penting-penting banget sih, kalau misalnya mau pergi sendiri itu kayak ke pusat-pusat komersil nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya kayak ke mana-mana gitu sendiri yang tempatnya sepi, yang harus lewat jalan sepi, nggak usah aja. Atau minta jemput, atau minta diantarin. Karena pelecehan seksual itu memang sangat-sangat tidak disangka gitu kan. Emang karena kita nggak ngapa-ngapain, tapi ada kesempatan tuh kayak gitu aja, seolah-olah kayak gitu aja gitu kan ya. Berhati-hatilah ya readers ya, dan nggak usah kayak yang mati gaya gitu lah. Kita juga kan negara kita negara hukum ya, hukum itu harus ditegakkan, dan perempuan itu harus terbebas dari pelecehan seksual. Perempuan harus terbebas dari itu. Perempuan harus terbebas dari perlakuan semena-menanya lelaki, karena negara kita adalah negara Indonesia. Hidup teknik. Itu nggak penting readers, itu nggak penting ya, kayak gitu ya. Pokoknya perempuan harus terbebas dari tindak semena-menanya lelaki. Sampai di situ aja readers. Makasih buat teman-teman gue readers yang udah kirim aku requestan. Aku ingat banget pertama kalinya kirim aku requestan tuh ada 5 orang, ada 5 topik. Makasih buat teman-teman gue readers yang udah nontonin juga obrolan ketidakpentingan kita hari ini. Aku minta maaf kalau seandainya aku ada salah dalam menyampaikan itu, ada yang tidak pada tempatnya. Aku minta maaf untuk teman-teman gue readers. Sekali lagi aku mengingatkan sama teman-teman gue readers, kalau teman-teman gue readers suka sama video aku, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya biar teman-teman gue readers nggak ketinggalan sama postingan-postingan aku yang selanjutnya. Sampai ketemu di video-video aku yang selanjutnya. See ya.